Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai new productivity in pandemic era. Ini merupakan, sekali lagi saya ulangi, ini merupakan hasil penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh saya, Muhammad Isalam Syahbana, dan juga abang saya, Muhammad Isalam Syah. Ini merupakan satu kelompok dari tim penelitian, tim penulis, yang dalam hal ini alhamdulillah kami mengikuti lomba ini dan dengan izin Allah dapatkan rezeki juara 3 gitu. Memang dalam 2 minggu terakhir ini saya disibukkan dengan salah satunya yaitu penelitian ini. Jadi saya coba hadirkan ini sebagai salah satu kontribusi yang bisa kami berikan hasil penelitian kami juga mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami sedikit kesulitan karena kondisi keuangan yang sedang susah gitu ya, sebetulnya terkait cari pekerjaan dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Metodologi penelitian kami ini merupakan jenis penelitian dasar, kemudian data yang kami gunakan adalah data sekunder. Kami juga lebih mengacu kepada hasil-hasil penelitian terdahulu. Hal itulah yang kemudian jadi studi literatur kami sebagai referensi untuk membahas masalah pandemi ini dari banyak perspektif dan sektor bidang gitu, yang kita lihat. Kemudian dari pengumpulan datanya melalui dokumentasi dan studi kepustakaan atau literatur. Kemudian teknik analisis datanya merupakan teknik analisis data kualitatif. Nanti masing-masing bisa dilihat atau dicari referensinya lebih lanjut ya di jurnal masing-masing bagi teman-teman yang ingin mencoba mencari tahu ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Sekarang kita masuk pada bagian inti. Prioritas baru di bidang sosial. Kita mengetahui bahwa untuk mengatasi permasalahan corona ini, jadi kita pembahasannya ada 2. Saya jelaskan. Pertama, kita akan ngebahas dalam perspektif sosial. Kemudian yang kedua, kita akan membahas dari perspektif ekonomi. Kemudian nanti kita juga akan menyempurnakan terkait sebagai masukan, saran untuk pemerintah. Seperti itu. Sekarang kita masuk di bidang sosial terlebih dahulu. Ternyata setelah kita melihat berbagai dampak, kemudian berbagai penelitian terdahulu, akhirnya kita memang harus menerapkan untuk menuju produktivitas, kita harus tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kunci utama dalam membentuk suatu produktivitas yang baru. Kemudian kita melakukan adaptasi dengan pola dan interaksi yang baru. Kita sadari bahwa digitalisasi merupakan suatu perubahan yang nyata saat ini. Dan saya rasa untuk kita sebagai generasi muda yang masih muda, kemudian mahasiswa yang telah terbiasa dengan penggunaan teknologi dan gadget, ini bukan suatu hal yang terlalu sulit untuk kita. Jadi bersyukurlah sebagai generasi milenial, teman-teman insya Allah bisa terus berkembang dan tidak akan mengalami permasalahan yang sulit karena hal ini merupakan suatu kebiasaan yang udah terbiasa bagi kita sebelum adanya corona juga. Kemudian membangun pola produktif bagi masyarakat dengan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan sekitar atau sharing is caring. Jadi ini merupakan suatu konsep dan satu fakta bahwa di Indonesia itu kita memiliki, walaupun kita susah, tapi tingkat kepedulian kita itu bagus, kepedulian kita itu besar. Contohnya saja kita melihat misalnya ada banyak terjadi musibah, itu rata-rata kita senang untuk berdonasi itu, membantu sesama. Mungkin saya kira ini adalah kultur yang sangat baik dan
selayaknya kultur yang baik ini bisa kita manfaatkan untuk diri kita sebagai manusia, sebagai civil society untuk bisa mengembangkan dan menjadi pemenang dalam corona ini. Jadi kunci utama dari penanganan COVID-19 menuju kepada produktivitas bagi masyarakat, yang poin pentingnya adalah intinya adalah kita tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Contohnya kayak kemarin kami melaksanakan perlombaan ini, perlombaan tetap dilaksanakan, tapi dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita menggunakan masker, kita jaga jarak, dan seterusnya, sehingga apapun kegiatan yang kita lakukan tetap bisa terlaksana, dan tetap sambil menjaga protokol kesehatan dengan harapan tidak menjadi suatu permasalahan dan membentuk klaster yang baru, seperti itu. Kuncinya tetap semangat, tetap berhati-hati, tetap aware dengan lingkungan sekitar kita, dan tetap produktif. Kemudian kita melihat di bidang ekonomi, tentu ini tidak melepas atau yang menjadi dasar utama kita, terutama kami, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diterbitkan oleh pemerintah melalui DPR RI-nya tanggal 5 Oktober 2020. Namun, di balik segala kontroversinya yang terjadi dalam atau yang terdapat dalam undang-undang ini, setidaknya ada manfaat yang bisa kita gali lebih dalam, yaitu terutamanya dalam bidang UMKM. Kita kan nggak bisa berapa-apa lagi karena undang-undang ini sudah disahkan oleh pemerintah gitu. Jadi sekarang ini adalah bagaimana caranya kita melihat, mencari celah yang bisa kita masuki untuk mengembangkan potensi yang kita miliki, seperti itu. Salah satunya adalah UMKM, sektor yang bisa kita kembangkan. Nah, dalam UMKM ini kami memiliki konsep untuk revolusi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program inkubasi dan akselerator UMKM berbasis digital. Nah, ini merupakan beberapa langkah, dua langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, perubahan mindset terlebih dahulu. Sebagai pelaku UMKM, kita harus merubah pikiran kita. Setidaknya ada tiga. Yaitu pertama, think globally but act locally. Saya rasa jelas bagi kita sebagai masyarakat untuk mengetahui makna dari itunya. Makna dari kalimat ini tuh berpikir global, namun bertindak secara lokal. Di lingkungan terkecil yang kita miliki. Kemudian, change from consumptive to productive. Ini juga penting, karena kita tahu 2030 Indonesia diproyeksikan akan mengalami bonus demografi, namun kita hanya diharapkan menjadi sebagai penduduk yang berlaku konsumtif. Kita sebagai pasar, kita di tempat orang menjual produknya itu ke Indonesia. Jadi kita sebagai pasar aja, tapi kita nggak bisa produktif sebagai konsumtif. Oleh itu, sebab itu maka kita sejak 2020 ini kita belajar untuk merubah pikiran kita, merubah dari konsumtif menjadi produktif. Kemudian kita juga melakukan yang namanya shifting from conventional to technology. Ini juga penting bagi UMKM. Kita nggak hanya berbasis pada alat-alat yang masih konvensional, namun kita juga harus bisa mengadaptasi proses-proses digitalisasi dan teknologi sehingga kita bisa melakukan suatu produk dengan standar yang terstandarisasi. Yang pertama, yang kedua, bisa melakukan penghematan terhadap faktor atau sektor produksi. Kemudian evolusi UMKM di sini maksudkan yaitu kita mengarahkan UMKM kita menuju kepada teknologi dan informasi, ada big data analysis, dan seterusnya. Teknologi minimal gunakan teknologi itu TTG, teknologi tepat guna. Itulah yang bisa salah satu indikator yang menyebabkan Cina menjadi negara yang sangat maju karena mereka bisa menghasilkan berbagai macam TTG, teknologi tepat guna. Apa yang mereka ingin buat bisa diproduksi dengan satu alat yang dengan alat itu bisa membantu produksi dengan lebih mudah, lebih efektif dan efisien. Di Indonesia banyak kok hal-hal yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Semangat. Kemudian digital economics. Kita harus bisa mengarahkan ekonomi kita menuju ekonomi yang digital dan memperdayakan generasi milenial, Anda, generasi milenial, atau Pinang, untuk bisa menjadi agent of change,
melakukan banyak perubahan-perubahan dalam proses pembentukan. Oleh sebab itu, masuklah kita kepada satu haluan, satu perspektif yang ingin kita bangun, yaitu melalui inkubasi dan akselerator UMKM. Perbedaan antara inkubasi dan akselerator itu adalah inkubasi ini merupakan suatu langkah untuk membentuk UMKM yang benar-benar baru, benar-benar dari baby yang kita kembangkan, yang dari nol, sistemnya belum ada, daftar dia di sana, kita kembangkan dengan berbagai macam konsep dan teori, pembekalan, sehingga nanti UMKM tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kalau akselerator ini adalah percepatan. UMKM-nya sudah ada, kemudian beberapa bulan sistemnya udah ada, tapi masih stuck, masih flat. Nah, kondisi flat itulah yang ingin kita percepat menjadi sesuatu yang lebih masif, lebih bermanfaat, dan lebih berjaya ke depannya. Seperti itu. Dan untuk konsep ini sebenarnya berkaitan dengan banyak stakeholder, khususnya saya sebagai salah satu tenaga pendidik di kampus STI Pembangunan Tanjung Pinang. Tentu saya juga mengetahui, alhamdulillah, kampus kita di tahun 2020 ini ya, kalau nggak salah, kita baru melaunching inkubasi UMKM. Kemudian saya juga mengetahui bahwa di kampus kita juga ada gerakan dari aktivitas BEM, yaitu memiliki cita-cita untuk memiliki kampus biru, yaitu pendataan dan pengelompokan usaha milik mahasiswa yang kemudian dipromosikan secara mainstream, secara media sosial, sehingga nanti harapannya bisa menjadikan mahasiswa kita itu memiliki suatu komunitas dan juga memiliki pasar seperti itu. Jadi saya pikir it's okay dan bisa kita kembangkan bersama konsep ini. Kemudian juga nanti kita bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah, juga dengan berbagai atau inisiatif bidang swasta lainnya, sehingga kita bisa maju. Saya pikir ini satu konsep yang bagus, dan kemarin setelah kami mempresentasikan presentasi ini, saya dan Bang Isa sempat didatangi oleh panitia, mana panitia itu merupakan perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga, yang dimana hari ini, tanggal 24 November 2020, merupakan ada acara morning coffee-nya. Mungkin nanti di sana kami akan kembali berbincang, dan jika memang nanti bisa membentuk satu program kerjasama, mudah-mudahan kita bisa membentuk kerjasama yang produktif dan bisa membantu untuk masyarakat, terutamanya generasi muda yang sedang berjuang saat ini ya, menghadapi kondisi pandemi ini. Insya Allah. Semangat. Kemudian, ini merupakan peta model inkubator dan akselerator UMKM yang kami bangun. Startnya dari sini. UMKM yang ada atau usaha yang ada. Jadi gini, kemarin itu saya bahas cepat ya. Salah satu pertanyaan dari panelis yaitu tentang digitalisasi, ada juga yang bertanya tentang dampak dari Omnibus Law. Jadi kemarin disampaikan oleh Bang Isa secara tegas, lugas terkait apapun yang terjadi dengan adanya Omnibus Law ini, kita kan harus bisa mencari peluang apa yang bisa kita buat. Nah, tapi kalau jawaban versi saya yang saya kemarin terpikir tapi saya tidak ungkapkan ke panitia atau ke panelis, yaitu salah satu dampak dari adanya Omnibus Law ini seharusnya adalah menjamurnya UMKM di Indonesia. Kenapa? Karena memang proses UMKM itu dibuat mudah oleh pemerintah. Memang kita salah satunya itu ya, kita harus memperbanyak atau memberikan kemudahan dari sektor UMKM. Oleh sebab itu, menurut saya salah satu peluang yang harus kita ambil adalah bagaimana kita memperbaiki jumlah UMKM kita, kemudian kita masukkan dalam program ini, atau kita buat konsepnya, kemudian nanti kita tinggal tingkatkan kualitas, kemudian menjaga legalitas, sehingga produk yang kita buat itu benar-benar siap untuk bersaing. Kita sadari bersama kondisi corona ini menjadikan setiap negara harus memiliki produk unggulan. Oleh sebab itu, saya kira inilah saatnya bagi kita untuk bisa bangkit dan melakukan perubahan yang ke arah yang lebih baik.
menuju produktivitas yang baru.